Sebanyak 10.000 UMKM di seluruh Indonesia kini telah terhubung dengan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui program Menu Bergizi Gratis atau MBG. Jumlah tersebut menunjukkan semakin luasnya dampak program prioritas pemerintah yang tidak hanya berfokus pada gizi masyarakat, tetapi juga penguatan ekonomi rakyat kecil. Demikian yang disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik saat berkunjung ke SPPG 01 Mandai Kabupaten Maros pada Jumat 29 Agustus 2025. Ia menjelaskan MBG memang dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai penyedia bahan pangan utama. Ia menjelaskan dengan pola tersebut pelaku UMKM kini memiliki kepastian pasar. Pendapatan mereka juga meningkat dibandingkan sebelum adanya program MBG. Lengkap. Ikannya tadi siklus. Ikannya tadi dibudidayakan oleh pembudidaya ikan tradisional yang dibina oleh Balai Perikanan. Lalu ikannya diolah ibu-ibu UMKM, dicamputin bulu durinya, sehingga ikannya jadi lebih mudah dimakan dan lebih sehat. Atau secara sederhana kita berpikir bahwa ini adalah suatu rangkaian yang menimbulkan multi multiplier dari petani, kemudian dari petani masuk ke UMKM, UMKM ke SPPG, ya SPPG atau dapur. Kita sudah pasti berpikir penerima manfaat, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana rantai pasok itu tetap terjaga. Oleh karena itu, apa yang diupayakan oleh UMKM bersama dengan Pak di bawah kendali Pak Bupati, karena Pak Bupati memiliki dinas-dinas di bawahnya yang merupakan pemilik wilayah, maka diharapkan masyarakat ini menjadi bagian atau semacam plasma di dalam membantu untuk operasional dari rantai pasok ini sehingga tidak terputus. Kalau sekarang ini di Maros baru ada 10 yang beroperasi, maka supply and demand masih seimbang. Tetapi ketika sudah sampai pada titik jumlah terbanyak, kurang lebih 40-an dapur, maka dia akan bersaing dengan komersil yang lain, masyarakat yang lain, sehingga perlunya ada pemeliharaan dan penjagaan rantai pasok dengan melalui plasma, termasuk di dalamnya setiap rumah ada yang beternak ayam, kemudian ada yang bertani, berkebun di halaman-halaman untuk menyuplai ke UMKM dan menjadi supplier. Dasarnya kenapa? Bahan makanan tersebut dalam bentuk segar, kemudian terjamin pasokannya, dan yang jelas harga tidak fluktuasi dan sudah pasti higien. Ya, yang terakhir, salah satu cara membentuk untuk mengentaskan atau memotong inflasi yang terjadi di daerah. Teman-teman semua ya, pertama kami ingin sampaikan Kementerian UMKM mengucapkan banyak terima kasih karena pada pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana pemerintah bersama-sama berkolaborasi. Ini adalah program kolaborasi yang dikomandani oleh Badan Gizi Nasional ya, yang bekerja sama dengan kami di Kementerian UMKM, dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Maros. Lalu di sini ada Pak Pak Dandim, ada Pak Kapolres, dan juga kami ketahui juga ada asosiasi UMKM kita yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, program Makan Bergizi Gratis ini adalah satu program prioritas yang diharapkan bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita generasi ke depan. Diharapkan bisa mendapatkan gizi yang sehat, mendapatkan asupan makanan protein yang sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat bagaimana semua proses ini bisa memberikan kepastian kepada tiap-tiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan yang sehat. Nah, yang kedua adalah diharapkan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
perlu diketahui berdasarkan data dari Kepala BGN itu mengatakan bahwa 85% dari anggaran makan bergizi gratis itu adalah untuk membeli bahan-bahan dapur. Apa aja bahan dapur itu? Ada sayuran, ada yang namanya daging sapi, daging ikan, ya ikan, ada daging ayam, ada telur, ya dan seterusnya. Nah pertanyaannya dari mana bahan-bahan ini didapatkan? Pastilah dari petani, pastilah dari nelayan, dari peternak, dari pekebun, dari pengolah-pengolah makanan. Yang semuanya itu adalah UMKM yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Nah disinilah ekosistem makan bergizi gratis itu, kami di Kementerian UMKM, Pak Menteri selalu mengatakan yang menerima manfaat yang paling besar dari program prioritas ini adalah UMKM kita. Karena pendapatannya akan jauh lebih pasti, akan jauh lebih besar daripada sebelum adanya ekosistem makan bergizi gratis ini. Tadi kami sudah lihat bagaimana sekarang pembudidaya ikan itu mendapatkan permintaan, ya ikan bolu atau ikan bandeng yang lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata di SPPG 01 ini setiap minggu ada 2 kali sumber proteinnya dari ikan. Mereka pesan kemana? Pesan kepada pembudidaya. Lalu ikan yang ditangkap oleh budidaya tadi, dibudidayakan tadi itu diolah oleh ibu-ibu. Ya, ada 10 sampai 13 ibu-ibu pekerja yang melakukan pencabutan durinya. Lalu setelah itu dijuallah atau dikirimlah ke dapur. Dapur juga mengatakan dengan suplai yang semacam ini dengan UMKM kami dapat standar yang bagus. Sehingga masaknya juga bisa lebih cepat karena sudah dibersihkan durinya, sudah dipotong sesuai dengan standarisasinya. Apa artinya? Pembudidaya ikannya untung. Ibu-ibunya dapat lapangan pekerjaan. Ya, dapat penghasilan. Di dapurnya juga menjadi lebih efektif dalam pengelolaan dapurnya karena UMKM-nya sudah dilakukan pendampingan untuk bisa membuat standarisasi. Jadi semuanya bisa didapatkan sehingga kami ingin mengatakan ini adalah ekosistem usaha yang paripurna mendukung UMKM kita bisa tumbuh dan naik kelas. Untuk itu hari ini tadi Pak Deputi BGN, Pak Bupati bersama-sama dengan kami sudah menyerahkan ada 3 SPPG yang mendapatkan ramah, ya predikat ramah UMKM. Salah satunya SPPG Mandai 01, ya, yang dimana dengan sertifikat atau dengan predikat ramah UMKM itu artinya lebih dari 60%, ya, produk-produk yang digunakan di sini adalah produk-produk UMKM. Saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Deputi atau Pak Bupati silakan. Tadi Pak yang ikannya itu. Ikan tadi ya? Iya, ikannya itu untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.